藏经阁。 Episode kali ini masih dibuka dengan Heitan dan juga Zhou Hong yang penasaran tentang pavilion kitab suci di hadapan mereka pada saat ini. Mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke dalam pavilion kitab suci tersebut. Sementara itu di sekte Dao Immortal, Penatua Ge bertanya kenapa Bang Beichen tidak ikut bersama dengan Heitan dan juga Zhou Hong. Semua itu karena Penatua Ge khawatir kalau mereka berdua dalam keadaan bahaya sekarang ini. Dengan gayanya yang cool, Bang Beichen berkata Heitan dan Zhou Hong hanya masuk ke dalam alam rahasia Tian Yuan saja, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 天道盟的弟子也进了密林， 何足挂齿。 Tapi tiba-tiba saja sistem AI muncul dan memberitahukan kalau kedua orang murid sekte Dao Immortal dalam bahaya dan segera meminta Bang Beichen untuk masuk ke dalam alam rahasia Tian Yuan. 特发布历练任务。 Tanpa aba-aba, sistem AI juga langsung menggunakan formasi teleportasi untuk mengirim Bang Beichen menyelamatkan Zhou Hong dan juga Heitan. Penatua Ge pun merasa udah ditipu karena Bang Beichen sebelumnya berkata kalau murid sekte Dao Immortal akan baik-baik saja di alam rahasia Tian Yuan. 身体却这么诚实。 Setibanya di alam rahasia Tian Yuan, Bang Beichen langsung marah-marah kepada sistem AI. Tapi sistem AI di sini memberitahu kalau Bang Beichen berhasil menyelesaikan tugas untuk menyelamatkan kedua orang muridnya, maka dia akan memberi hadiah berupa 2 buah kartu pukulan sekali serangan. Tapi jika Bang Beichen gagal menjalankan tugas, maka dia akan terjebak di dalam alam rahasia Tian Yuan selamanya. 弟子历练能有什么危险啊？ 罚永困秘境。 Sementara itu, murid-murid dari aliansi Tian Dao juga sudah mulai masuk ke dalam alam rahasia Tian Yuan. Tiba-tiba saja patung naga mata merah melakukan serangan kepada salah seorang murid dari aliansi Tian Dao. Bukan serangan biasa, melainkan serangan ini digunakan patung naga untuk mengambil jiwa dan tubuh dari murid aliansi Tian Dao untuk dia gunakan. Baru saja terbebas dari belenggu segel patung naga, tiba-tiba saja Su Qingyun datang sembari menusukkan pedangnya ke badan jiwa naga. Su Qingyun melakukan hal ini karena dia masih menyimpan dendam kepada semua orang yang berhubungan dengan aliansi Tian Dao. Tapi ya begitulah, Su Qingyun tidak tahu kalau murid aliansi Tian Dao yang dia bunuh sebenarnya sudah dikendalikan oleh jiwa patung naga. 什么天道盟？ Sementara itu di saat yang sama, Bang Beichen sudah berjalan-jalan untuk menemukan keberadaan dari Heitan dan juga Zhou Hong. Secara kebetulan lokasi Bang MC kita ini berdekatan dengan lokasi Su Qingyun ketika membunuh murid aliansi Tian Dao. Kondisi ini pun membuat Bang Beichen sedikit takut, tapi di satu sisi dia menguatkan tekad untuk melakukan serangan diam-diam ke arah Su Qingyun karena dia tidak ingin Heitan dan Zhou Hong mati di tangan Su Qingyun nanti. 你们在哪里啊？这是个狠人。人呢？ Tapi ketika hendak mengayunkan pedang, Su Qingyun sudah pergi entah kemana. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di pavilion kitab suci, Heitan dan Zhou Hong sudah masuk ke dalam pavilion dan tidak menemukan apapun di dalam pavilion tersebut. Tiba-tiba saja ada sebuah bola cahaya yang berbicara kepada mereka berdua. Bola cahaya ini menawarkan beberapa keterampilan kepada Heitan dan juga Zhou Hong. Tapi ya begitulah, dengan seketika Zhou Hong dan juga Heitan meninggalkan pavilion kitab suci karena mereka berdua cukup kecewa. 寻找机遇。 地阶功法也好意思拿出来？ Kekecewaan ini dikarenakan pavilion kitab suci hanya akan memberikan keterampilan biasa kepada mereka berdua, sementara Heitan dan Zhou Hong di dalam sekte selalu diberi keterampilan tingkat dewa oleh Bang Beichen. 骗人还这么抠门？ Jadi ya ngapain jauh-jauh datang ke alam rahasia Tian Yuan kalau cuma dapat keterampilan biasa ya. Setelah kepergian Heitan dan juga Zhou Hong, murid-murid aliansi Tian Dao masuk ke dalam pavilion kitab suci. Mereka berhasil termakan rayuan dari bola cahaya yang mana pada akhirnya membuat mereka tewas di dalam pavilion. 在哪里？我要！ Sementara itu di tempat lain, token yang digunakan oleh ketua aliansi Tian Dao bersinar terang yang menandakan kalau semua murid aliansi Tian Dao sudah mati di alam rahasia Tian Yuan.
Ketua aliansi pun segera meminta muridnya yang lain untuk segera masuk ke dalam alam rahasia Tian Yuan guna mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. 杀无赦，好像除了我们还有别人。 Kembali lagi ke alam rahasia Tian Yuan, He Tan dan Zhao Hong merasa kalau mereka sedang diawasi oleh beberapa orang. Untuk itulah kedepannya mereka berdua harus lebih berhati-hati. Tiba-tiba saja esensi naga ilahi yang ada di dalam tubuh Zhao Hong keluar dan masuk ke dalam sebuah telur besar di hadapan mereka, dan dengan sekejap telur besar tersebut menetas mengeluarkan anak naga. 怎么回事啊？ 青龙，因为我是真龙灵体。 Anak naga itu langsung mendekat ke arah Zhao Hong karena Zhao Hong mempunyai tubuh naga ilahi. Akan tetapi anak naga tersebut tidak menyukai He Tan, padahal He Tan mempunyai tubuh naga hitam tirani. 他说大家种族不一样。 你为什么能听懂他说话？ Anak naga tersebut berbicara kepada Zhao Hong kalau setiap orang berbeda-beda dan saat ini hanya tubuh naga ilahi Zhao Hong saja yang cocok untuk anak naga. Anak naga juga memberitahu kalau tempat ini adalah rumah bagi dirinya. 赵红， Di saat yang sama, Bang Beichen masih terus mencari keberadaan dari He Tan dan juga Zhao Hong. Di tengah jalan Bang MC melihat ada seorang murid dari aliansi Tiandao meminta tolong karena dia sedang terjebak di dalam sumur. 救命啊！你是人是鬼啊？ Karena murid ini berasal dari aliansi Tiandao, jadi tentu saja Bang Beichen enggan untuk menolong. Tapi si murid terus berkeras kalau dia bukanlah murid dari aliansi Tiandao, melainkan dia hanya dipinjam sementara oleh aliansi Tiandao. Murid ini pun kemudian jujur kalau dia sebenarnya berada di bawah kepemimpinan Raja Surgawi dari klan Surgawi. 自生自灭吧！你只是临时借用一下。你把话说清楚啊！ Mengetahui hal ini pun Bang Beichen segera meminta si murid untuk menjelaskan secara detail. Sementara itu, He Tan dan Zhao Hong dibawa oleh anak naga ke sebuah istana Kaisar Naga. Ternyata di sini anak naga ingin memperlihatkan kalau masih ada sisa-sisa kesadaran dari Kaisar Naga yang menunggu istana naga ini. Kesadaran Kaisar Naga kemudian keluar dan sangat senang ketika mengetahui kalau istana naga yang dia miliki mempunyai seorang penerus seperti Zhao Hong dan juga He Tan. Di satu sisi, Zhao Hong lekas bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada klan naga. 我感受到了青龙族有后了，和黑龙的血统天人族苦战。 Kaisar Naga pun menjelaskan pada saat itu terjadi sebuah perang antara klan naga melawan klan surgawi. Karena klan naga sedang dalam keadaan terpojok, jadi mereka mengumpulkan semua kekuatan untuk membuat sebuah formasi larangan guna mengalahkan klan surgawi. Hasil dari formasi larangan tersebut adalah klan naga juga ikut punah, sementara klan surgawi yang menyerang mereka juga ikut dikalahkan. Di saat yang sama, Bang Beichen sudah mendapatkan penjelasan dari murid aliansi Tiandao kalau sebenarnya dia adalah murid dari klan surgawi. Murid klan surgawi ini berjanji akan memberikan sumber daya yang banyak kepada Bang Beichen jika pada saat ini Bang Beichen bersedia untuk membantunya keluar dari dalam sumur. 实力强大，肯定不会就这么错过吧？ Bang Beichen sendiri bersedia menolong murid klan surgawi tersebut, tapi di luar nurul tangan yang diulurkan oleh Bang Beichen tidak bisa digapai oleh murid klan surgawi, dan begitulah pada akhirnya murid klan surgawi mati di dalam sumur. 这怪不了我。 Kembali kepada Zhao Hong dan juga He Tan, Kaisar Naga tidak menyangka kalau ada seseorang yang berhasil menyelamatkan dan akan menjadi pewaris klan naga yang dianggap sudah punah. 却不曾想一族又能了吧？ Tiba-tiba saja datang beberapa orang yang berasal dari klan surgawi, dan pada saat ini mereka sedang menyamar menjadi murid dari aliansi Tiandao. Beberapa orang ini tidak akan membiarkan klan naga memiliki penerus seperti Zhao Hong dan juga He Tan, di mana kali ini mereka akan benar-benar membuat klan naga punah tidak bersisa. 挡住！现在都是一副残魂了。 Karena pada saat ini Kaisar Naga yang muncul hanyalah sisa-sisa kesadaran saja, maka murid-murid klan surgawi cukup percaya diri bisa menyelesaikan permasalahan antara klan naga dan juga klan surgawi yang sudah terjalin sejak lama.
Momen ini pun digunakan oleh Kaisar Naga untuk memberikan kekuatan terakhirnya kepada anak naga untuk melawan murid-murid dari klan surgawi. 我们不介意再杀你一次。 Tapi murid-murid klan surgawi sendiri malah tertarik dengan tubuh dari anak naga yang saat ini belum tumbuh dewasa. Tiba-tiba saja Su Qingyun menghampiri mereka semua ke dalam ruangan. Zhao Hong pun di sini bersiap menyerang Su Qingyun, akan tetapi He Tan memintanya untuk berhenti karena Su Qingyun pasti berada di pihak mereka. Benar saja Su Qingyun berkata kalau dia akan membantu He Tan dan juga Zhao Hong melawan murid-murid aliansi Tian Dao. Ya begitulah, Su Qingyun belum tahu kalau murid-murid yang berada di hadapannya pada saat ini berasal dari klan surgawi. 大的好激烈啊！ Tak butuh waktu lama, dengan bantuan Su Qingyun, He Tan dan Zhao Hong berhasil membantai murid-murid klan surgawi. Anak naga juga meminta orang yang sedang berada di luar ruangan untuk masuk ke dalam karena dia berniat membereskan orang tersebut sama seperti dia membereskan murid-murid dari klan surgawi. 不然先揍你！ Tapi ternyata orang yang berada di luar ruangan adalah Bang Beichen yang sedari tadi sedang mencari-cari keberadaan dari He Tan dan juga Zhao Hong. 哎，师尊， Zhao Hong dan He Tan sendiri cukup kaget dengan kedatangan Bang Beichen. Mereka berdua pun bertanya bagaimana cara Bang Beichen bisa menyusul mereka ke alam rahasia Tian Yuan. 很难吗？ Pertanyaan yang dilayangkan oleh He Tan dan juga Zhao Hong ini juga sekaligus menutup episode 25 kali ini ya guys. Episode 26 masih diawali dengan kagetnya Zhao Hong dan juga He Tan karena guru mereka bisa sampai di alam rahasia Tian Yuan. Bang Beichen sendiri menganggap masuk ke dalam alam rahasia Tian Yuan bukanlah perkara sulit untuk dia lakukan. Jadi sedari itulah Bang Beichen bisa berada di tempat ini. 师尊，您是如何进来的？ 我竟看不出此人境界。 Sementara itu, murid-murid klan surgawi mempertanyakan siapakah Bang Beichen sebenarnya dan kenapa dia bisa berada di alam rahasia Tian Yuan. Hanya murid dari sekte kecil, jadi tidak punya hak untuk mengetahui identitasku, ucap Bang Beichen dengan nada yang sok cool. Tentu saja perkataan Bang Beichen membuat murid klan surgawi marah dan mereka langsung mencoba untuk melakukan serangan. Tapi ya begitulah, hanya dengan satu kali hentakan saja Bang MC kita berhasil membuat murid-murid klan surgawi terkapar tidak berdaya. Satu hentakan serangan yang dikeluarkan oleh Bang Beichen ternyata berasal dari teknik tubuh emas immortal yang baru saja diberikan oleh sistem AI. Pujian langsung diberikan oleh Bang Beichen di mana dia menganggap sistem AI hari ini sangat baik kepadanya. 等你与赤霄差不多实力， Tunggu kalian setara dengan Qi Xiao barulah kalian berhak untuk mempertanyakan identitasku, ucap Bang Beichen kepada murid-murid dari klan surgawi. Tentu saja pernyataan Bang Beichen membuat murid-murid klan surgawi menjadi kaget di mana mereka tidak menyangka ada orang luar yang mengetahui nama lengkap raja klan surgawi mereka. Mereka juga langsung meminta penjelasan apa hubungan yang dimiliki oleh Bang Beichen dengan raja klan surgawi. 入不了本尊的法眼。 Bang Beichen pun menyebutkan mereka tidak punya hubungan apapun, akan tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil lolos dari penglihatan Dharma dari Bang Beichen. Dengan kata lain, Bang Beichen mengaku-ngaku kalau dia punya kekuatan spiritual untuk mengetahui identitas dari seseorang. 本尊自然不会赢。 Kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Bang MC kita ini pada akhirnya membuat murid-murid klan surgawi menjadi takut. Mereka lantas memanggil Bang Beichen dengan sebutan senior dan berencana pergi meninggalkan alam rahasia Tian Yuan sekarang juga. 多谢前辈。 人威压了。 Tapi Bang Beichen tidak bisa membiarkan murid-murid klan surgawi pergi begitu saja dan meminta dua orang muridnya yaitu He Tan dan juga Zhao Hong untuk memberi pelajaran kepada murid-murid dari klan surgawi. Bang Beichen pun langsung menekan murid-murid klan surgawi menggunakan kekuatannya untuk mempermudah Zhao Hong dan juga He Tan. 师尊，解决了。 He Tan, Zhao Hong dan juga Su Qingyun melakukan tugas yang diperintahkan oleh Bang Beichen dengan menghajar 3 orang murid dari klan surgawi dengan seketika.
Setelah menyelesaikan permasalahan murid klan surgawi, Kaisar Naga langsung berterima kasih kepada Bang Bechen. Dia juga memberikan esensi tubuh roh naga kepada Zhou Hong sebagai hadiah karena Zhou Hong akan menjadi pewaris dari klan naga. 耽误修行。 Di saat yang sama, Kaisar Naga juga memberikan sebuah token pavilion harta karun kepada Heitan sebagai hadiah perpisahan. Meskipun Heitan hanya memiliki tubuh roh naga hitam tirani, tapi Kaisar Naga tidak mempermasalahkan hal tersebut. 龙族藏宝阁，见到。 Melihat kedua orang muridnya mendapatkan hadiah, tentu saja membuat Bang Bechen ngarep dia juga bakalan mendapatkan hadiah dari Kaisar Naga. Tapi Kaisar Naga berkata kalau dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada Bang Bechen. 感谢您。 我要求很低的。 Tak lama kemudian, Kaisar Naga langsung berpamitan pergi kepada mereka semua. Sementara itu Heitan langsung bertanya bagaimanakah nasib dari Su Qingyun yang sedang berada dengan mereka pada saat ini. Bang Bechen sendiri terlihat enggan untuk menjadikan Su Qingyun sebagai murid karena kejadian penikaman yang dilakukan oleh Su Qingyun beberapa saat yang lalu. 失败惩罚。 Tapi ternyata di sini sistem AI mendeteksi Su Qingyun sebagai murid keberuntungan, maka mau tidak mau Bang Bechen harus menjadikannya sebagai murid. 完成奖励一击必杀。 Hukuman juga sudah dipersiapkan oleh sistem AI jika Bang MC menolak tugas yang diberikan. 你可愿意？ 在下许清源， Tanpa diduga Su Qingyun pun langsung berlutut karena dia ingin menjadi murid di sekte Dao Immortal. Begitu pula Heitan dan juga Zhou Hong yang meminta guru mereka untuk mengizinkan Su Qingyun masuk ke dalam sekte karena selama di alam rahasia Tian Yuan ini Su Qingyun sudah banyak membantu mereka berdua. 日月可见。Sebenarnya Bang Bechen juga nggak menolak jika Su Qingyun ingin masuk ke dalam sekte Dao Immortal, akan tetapi saat ini kesetiaan dari Su Qingyun terdeteksi hanya 0 poin. 一片赤诚啊！ Singkat cerita, ketika mereka semua sudah keluar dari alam rahasia Tian Yuan, datang ketua aliansi Tian Dao membawa ratusan pasukan Tian Wuwei. Diketahui pasukan Tian Wuwei adalah pasukan elit dari aliansi Tian Dao yang tidak bisa dianggap remeh. 吃大蒜了吗？ Su Qingyun sendiri tampak ketakutan karena banyaknya pasukan Tian Wuwei yang sedang mengepung mereka, tapi tidak dengan Heitan yang cukup percaya diri kalau guru mereka yaitu Bang Bechen bisa mengalahkan semua pasukan Tian Wuwei yang sudah mengepung. 这是天道盟的护法精锐， 神魔禁珠， 天无畏， 禁珠神魔又如何？ 一个不留。 许青云忠诚度加60。 Benar saja, hanya dengan satu kali serangan Bang Bechen sudah berhasil mengalahkan Tian Wuwei yang dibawa oleh ketua aliansi Tian Dao. Keberhasilan Bang Bechen mengalahkan ratusan pasukan Tian Wuwei juga membuat kesetiaan Su Qingyun meningkat menjadi 60 poin. 是师尊。 Di saat yang sama, Bang Bechen segera mengajak murid-muridnya untuk pulang ke sekte Dao Immortal sekarang juga. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, mereka semua masih berada di perjalanan menuju sekte Dao Immortal berjalan kaki. Protes pun dilakukan oleh Su Qingyun karena sudah lama berjalan kaki tapi mereka tidak sampai-sampai. Dia pun meminta Bang Bechen untuk membuat formasi teleportasi agar mereka semua bisa cepat sampai di dalam sekte. 走路它是一种锻炼。 Akan tetapi menurut Bang Bechen, berjalan kaki adalah salah satu bentuk latihan, dan latihan pertama bagi Su Qingyun sebagai murid sekte Dao Immortal adalah berjalan kaki hingga sampai ke dalam sekte. Padahal mah sebenarnya Bang Bechen sudah nggak punya kekuatan spiritual untuk membuat sebuah formasi teleportasi ya guys ya. 谁还想走路呢？哎呀！ Pada saat Bang Bechen sedang menasehati murid-muridnya, tiba-tiba saja Jenderal Tianlei datang menghampiri mereka semua. Kedatangan Jenderal Tianlei ternyata karena dia ingin memberikan pesan kepada Zhou Hong, dan seperti biasa dengan pose badan terbaliknya, Zhou Hong mendengarkan semua pesan yang ingin disampaikan oleh Jenderal Tianlei. 陛下突发恶疾，启禀太子， Yang mulia raja tiba-tiba saja sakit parah, jadi kedatanganku ke sini secara tulus meminta pangeran muda untuk segera kembali ke istana terlebih dahulu, ucap Jenderal Tianlei kepada Zhou Hong. 思子成疾。所有入宫小住几日。
Zhao Hong sendiri cukup kaget mendengar kabar tersebut. Dia pun meminta penjelasan kenapa ayahnya bisa tiba-tiba jadi sakit seperti ini. Jenderal Tian Lei berkata kalau Yang Mulia Raja tiba-tiba saja sakit dan kondisinya semakin memburuk setiap hari. Tabib istana juga sudah berusaha menolong dan menyatakan kalau Yang Mulia sudah terkena racun mematikan. Mendengar semua penjelasan ini, Zhao Hong pun meminta izin kepada Bang Beichen agar dia bisa pulang ke istana Qian Guo terlebih dahulu. Bahkan Zhao Hong secara khusus meminta Bang Beichen untuk menemaninya. Bang MC kita pun akhirnya setuju dan akan menuju istana Qian Guo sekarang juga. 前国皇宫。 Singkat cerita, di istana Qian Guo ada 2 orang murid istana yang sedang mengobrol. Ternyata mereka berdua adalah dalang utama yang sudah membuat ayah Zhao Hong keracunan. 好不容易才要把老头给毒死， 携其弟子， 前来参见。 Di saat yang bersamaan, Heitan, Zhao Hong dan juga Su Jingyun sudah sampai di istana Qian Guo. Sementara itu Bang Beichen juga turun dari atas kapal dan langsung menginjak kedua orang murid yang sudah meracuni ayah Zhao Hong. 差点把我摔死。 Bang MC belum sadar kalau dia tepat menimpa kedua orang murid tersebut dan menganggap kalau karpet yang disediakan oleh istana Qian Guo sangatlah empuk. 前辈，二位何故行此大礼？ Setelah sadar kalau dia menginjak 2 orang murid istana Qian Guo, Bang Beichen lekas bertanya kenapa istana Qian Guo sampai menyediakan karpet merah seperti ini. 2 orang murid ini pun menjelaskan kalau kedatangan Bang Beichen sudah ditunggu-tunggu oleh ketua istana, jadi mereka harus melakukan penyambutan dengan baik. 对对对，栗树。 Tak lama kemudian, Jenderal Tian Lei meminta Bang Beichen dan murid-muridnya untuk segera masuk ke dalam istana guna bisa bertemu dengan Yang Mulia Raja. Di saat yang sama 2 orang murid yang tadi terinjak oleh Bang Beichen masih merasa kesal. Mereka menganggap kalau Bang Beichen sengaja melakukan hal tersebut hanya untuk memberi pelajaran kepada mereka. Di satu sisi salah seorang murid akan mengetes Bang Beichen karena dia belum yakin kalau Bang Beichen merupakan praktisi kuat. 唐掌教故意落我们俩头上， 我先试探他一番。掌教不必多礼。 Beberapa saat kemudian Bang Beichen bertemu dengan ketua istana Qian Guo yaitu ayah dari Zhao Hong. Terlihat ayah Zhao Hong sudah menggunakan kursi roda karena kondisinya yang semakin hari semakin memburuk. Di saat itu pula ketua istana meminta Zhao Hong untuk mengajak Bang Beichen ke aula istana guna beristirahat dan menyantap makanan yang sudah disediakan oleh istana Qian Guo. 无需挂怀。是，如此奢华的宫殿， Ketika memasuki aula istana, Bang Beichen cukup kagum karena aula istana Qian Guo begitu megah. Mereka juga langsung menyantap makanan yang sudah disiapkan. Terlihat Bang Beichen memakan bipang atau babi panggang dan mendapatkan sebuah pencerahan karena rasa masakan yang begitu lezat. Bang MC sendiri sangat senang karena pada akhirnya dia berhasil menerobos setelah cukup lama tidak bisa menaikkan ranah. 前国有心。 这居然是灵肉！我终于要突破了。 Kebahagiaan Bang Beichen karena dia sebentar lagi akan menerobos juga sekaligus menutup episode 26 kali ini ya guys. 大家喜欢就好。这是大机缘啊！ Episode 27 masih diawali dengan Bang Beichen yang memakan babi panggang dan mendapatkan sebuah pencerahan. Akan tetapi ketika sedang fokus menerobos, tiba-tiba saja salah seorang murid dari istana Qian Guo menghampiri Bang Beichen dan mengganggu penerobosannya. Ternyata di sini si murid ingin menjadi murid dari Bang Beichen serta berharap kalau Bang Beichen mau menerima dirinya. Terlihat Bang Beichen malah marah dan enggan menerimanya sebagai murid karena dia telah mengganggu pencerahan yang sedang dialami oleh Bang MC setelah makan babi panggang. 仙长，仙长，照我愿拜为弟子。我师尊想收徒时自会开口。 Heitan juga langsung menyambung pembicaraan dengan berkata kalau guru mereka menerima murid maka Bang Beichen akan meminta murid tersebut masuk ke sekte Dao Immortal. Jadi tidak peduli orang tersebut berasal dari mana dan berasal dari kerajaan apa, jika Bang Beichen tidak mau maka tidak akan bisa menjadi murid di sekte Dao Immortal miliknya.
BTW guys, dua orang murid dari istana Qianguo ini merupakan kakak beradik dari Zhao Hong. Mereka berdua sudah lama menginginkan tahta pangeran muda dari Zhao Hong, jadi sedari itulah dua orang ini mencoba untuk membunuh raja. 可能手你。我要继续突破。 Ketika Bang Beichen mencoba untuk tenang guna kembali mendapatkan pencerahan, tiba-tiba saja adik Zhao Hong yang lain datang untuk meminta maaf. Tapi ya begitulah, Bang Beichen terlihat kembali marah karena adik Zhao Hong malah mengganggu pencerahan yang sedang dia dapatkan. 我干了，您随意。 Di saat yang sama, Zhao Hong mendekati Bang Beichen sembari meminta maaf atas kelakuan dari kedua orang adiknya. Zhao Hong juga memberitahukan di antara banyak bersaudara, dua adiknya itulah yang paling tidak berguna. Jadi upaya mereka berdua mendekati Bang Beichen pasti karena ingin mendapatkan dukungan guna bisa mendapatkan hati dari raja atau ayah mereka. Selain itu, Zhao Hong juga berpikir akan memberikan gelar pangeran muda kepada satu orang di antara mereka berdua setelah dia memutuskan untuk mengabdi kepada Sekte Dao Immortal. 在我父皇这么多皇子里，估计也是想拉拢仙道门，垂涎太子之位已久，太子之位让给他俩。不行。 Mendengar ucapan Zhao Hong sontak membuat Bang Beichen marah. Semua itu karena Bang Beichen memiliki penilaian yang buruk kepada dua adik dari Zhao Hong dan Bang Beichen yakin mereka berdua tidak bisa mengemban posisi pangeran muda di masa depan. Zhao Hong pun mulai sadar dengan apa yang dikatakan oleh Bang Beichen. Dia pun segera menyusun rencana untuk mengetahui watak asli dari kedua adiknya itu. 此二人心术不正。 Sementara itu di saat yang sama, kedua orang adik Zhao Hong sedang merencanakan sesuatu karena mereka sadar kalau Bang Beichen merupakan ancaman bagi mereka saat ini. 一直在针对我们。兄长的意思是，大哥。Benar saja malam harinya, dua orang adik Zhao Hong mendatangi kamar Zhao Hong untuk meminta kakaknya minum anggur bersama. Tentu saja kedatangan mereka berdua karena sudah merencanakan sesuatu yang jahat kepada Zhao Hong. 皇兄在外许久，还没喝够吗？千杯难醉，拿酒来啊！再敬你一杯。Beberapa saat kemudian setelah meminum banyak anggur, Zhao Hong kelihatan sangat mabuk dan dalam kondisi mabuk Zhao Hong ingin membicarakan sesuatu kepada dua orang adiknya itu. Zhao Hong pun bercerita sebenarnya dia sudah tidak ingin menjadi seorang pangeran muda di istana Qianguo karena dia lebih tertarik untuk berpetualang dan menemukan jati diri ketimbang harus dikenal sebagai pangeran muda. 跟你们说句心里话，当这个太子，我赵弘与我只是生爱之，而弟我弟。 Zhao Hong juga mengeluarkan sebuah mutiara malam yang dimana mutiara malam tersebut adalah mutiara pemberian ayah mereka dikarenakan Zhao Hong akan menjadi raja setelah sang ayah turun dari tahtanya. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki mutiara malam tersebut maka secara tidak langsung dianggap sebagai penerus atau orang yang akan mewarisi tahta dari istana Qianguo. Zhao Hong pun berakting kalau dia tidak menginginkan mutiara malam di tangannya karena pada saat ini dia hanya ingin berfokus untuk berkultivasi dengan baik. 是父皇交给我的，信我。非要我将其收下，要他们走。 Tentu saja kedua orang adik Zhao Hong sangat tertarik kepada mutiara malam karena sedari awal mereka berdua sangat ingin menggantikan posisi Zhao Hong sebagai pangeran muda. Terlihat Zhao Hong juga berniat pergi meninggalkan mereka berdua dalam keadaan mabuk. Ya padahal mah sebenarnya semua ini sudah masuk dalam rencana dari Zhao Hong dan sekarang dia hanya berpura-pura mabuk di hadapan kedua adiknya. 大哥你慢点。五弟。 Setelah Zhao Hong pergi, adik kelima dan adik kedua saling berebut mutiara malam karena mereka berdua sama-sama berambisi ingin menjadi pangeran muda. Kedua adik Zhao Hong ini diketahui bernama Zhao Wu dan juga Zhao Gong. 被你吃的连骨头都不剩。你放心，您都给我放下！什么？朝中上下谁不知道？你去了边境至今未归，叛徒万朝！你放手！ Zhao Wu dan Zhao Gong terlihat saling menyerang satu sama lain untuk mendapatkan mutiara malam. Bahkan mereka berdua sedari awal sudah menyiapkan pasukan rahasia jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 你这是自寻死路！
够了！ Ketika pasukan rahasia mereka berdua saling baku hantam, tiba-tiba saja Raja Istana datang ke lokasi. Raja juga berkata kalau dia sudah mengetahui Zhao Wu dan Zhao Gong adalah dalang utama yang sudah meracuninya. 被你们两个逆子毒死。 Ternyata sedari awal Raja juga hanya berpura-pura sakit untuk mengetahui siapakah orang yang sudah berkhianat di istana Qianguo. Dan ya, pada akhirnya Raja benar-benar tidak menyangka kalau dua orang anaknya sendiri menjadi pengkhianat karena mereka berdua menginginkan tahta yang dimiliki oleh Zhao Hong. Terlihat Jenderal Tianlei juga langsung memerintahkan pasukan untuk menangkap Zhao Wu dan juga Zhao Gong. 我真是拿下！ Singkat cerita, di halaman istana, Raja meminta Bang Bechen untuk tinggal beberapa hari lagi di istana Qianguo. Tapi tentu saja di sini Bang Bechen menolak, di mana menurutnya masih banyak urusan yang harus dia selesaikan di dalam sekte Dao Immortal. 不再多留几日， 若是久留， 慧眼如炬。 Di saat yang bersamaan Raja juga berterima kasih karena berkat pengamatan tajam dari Bang Bechen, dia bisa mengetahui siapakah orang yang sudah berkhianat kepada istana Qianguo. Pujian juga diberikan oleh Raja kepada Zhao Hong yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat ketika berada di sekte Dao Immortal. 我本不欲插手。 你成长了不少啊！ Kejadian hari ini juga membuka mata Raja kalau Zhao Hong sangat layak menggantikan posisinya di masa depan. Dia juga meminta Zhao Hong untuk fokus berlatih bersama dengan Bang Bechen dan pulanglah ke istana Qianguo ketika nanti Zhao Hong sudah layak menjadi seorang raja. 父皇过奖了。 随你师尊去吧，寡人先替你撑着了。 Perbincangan terakhir yang dilakukan oleh Zhao Hong dan juga ayahnya ini sebelum kembali ke sekte Dao Immortal juga sekaligus menutup episode 27 kali ini ya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan Bang Bechen dan murid-muridnya yang hendak pulang ke sekte Dao Immortal. Sementara itu di sebuah desa, tepatnya di desa keluarga Chen, ada dua orang warga yang kaget karena mereka kedatangan Chen Hao dan juga gurunya. Tentu saja warga desa sangat senang karena Chen Hao tidak melupakan keluarga Chen walaupun saat ini dia sudah menjadi murid sekte besar. 现在可出息了啊！ Chen Hao sendiri berkata kalau dia tidak akan pernah melupakan jasa keluarga Chen. Jika bukan karena keluarga Chen, Chen Hao yang seorang yatim piatu tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. 哪有今天？正是为了报答。 Selain itu dia juga membawa sang guru dengan tujuan untuk membalas budi kepada semua penduduk desa. Karena Mimin lupa nama gurunya si Chen Hao ini, jadi Mimin kasih nama Yanto aja ya guys. 造化！ Yanto meminta kedua orang warga desa untuk mengumpulkan semua warga karena tujuan Yanto datang ke desa kali ini adalah untuk memberikan berkah ke semua warga. 好嘞好嘞。 Dia juga meminta Chen Hao untuk tidak ikut campur ketika warga desa nanti sudah berkumpul karena dia sendiri yang akan mengurusnya. Waduh, bau-bau ada maksud lain ya kedatangan si Yanto ini. 耗子，哎呀！ Tak lama kemudian datang seorang kakek botak yang merupakan kepala desa. Kakek botak ini langsung mengajak Chen Hao dan juga Yanto untuk singgah di rumahnya guna beristirahat terlebih dahulu. 走，不容易啊！ Ketika sudah sampai di rumah, kakek botak berbicara kalau dia akan menyediakan anggur yang bagus dan akan menemani Chen Hao serta Yanto untuk minum sampai mabuk. 来来来， 不必了， Tapi di sini Yanto menolak karena dia sudah lama menghilangkan kenikmatan dunia seperti contohnya adalah meminum anggur. Kakek botak sendiri ternyata sudah mengetahui hal tersebut dan sambil menutup pintu kakek botak menyebutkan dia mengetahui tujuan utama Chen Hao dan Yanto datang ke desa ini. Yap, benar sekali, tujuan utama Chen Hao dan juga Yanto adalah melakukan upacara penyerapan darah kepada semua warga desa, terutama Chen Hao karena dia sudah melakukan kesalahan. Jadi untuk mengobati luka yang dideritanya harus mengadakan upacara penghisapan darah tersebut. 老东西，才是要看着你长大的。 Kakek botak kemudian berbicara kalau semua warga desa tidak bersalah sama sekali dan menyaksikan langsung tumbuh kembang dari Chen Hao sejak kecil.
Jadi apakah begitu tega Chen Hao mengorbankan mereka semua untuk upacara penghisapan darah seperti ini? 几条人命。 Chen Hao sendiri masih merasa tidak nyaman, akan tetapi berbeda dengan Yanto yang menganggap jalan Chen Hao menjadi seorang immortal tidak boleh putus meskipun mengorbankan nyawa dari penduduk desa. Kakek botak sendiri cukup heran sembari berkata dia punya harapan kalau Heitan mampu mengubah watak buruk yang dimiliki oleh Chen Hao selama ini. 有黑炭在， Mendengar nama Heitan tentu saja membuat Chen Hao marah. Dia langsung berusaha menyerang kakek botak, akan tetapi hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana kakek botak ternyata punya kekuatan super. Sontak kekuatan yang dimiliki oleh kakek botak membuat Chen Hao dan Yanto kaget. Terkhusus untuk Yanto, dia mengetahui kalau kekuatan yang dimiliki oleh kakek botak merupakan metode darah jahat. 既然知道， Karena Chen Hao dan Yanto sudah mengetahui kalau kakek botak mempunyai metode darah jahat, maka kakek botak meminta mereka berdua untuk segera pergi meninggalkan desa. Kakek botak juga menyebutkan kalau dia punya banyak cara untuk membunuh Yanto yang merupakan penatua biasa anggota sekte darah. 8种方法杀你。 Tapi entah kenapa Yanto di sini malah nantangin kakek botak dan meminta kakek botak untuk segera melakukan sebuah serangan. Kepercayaan diri yang diperoleh Yanto ternyata bukan tanpa alasan. Semua itu karena kakek botak sudah tidak bisa melakukan serangan menggunakan metode darah jahat pada saat ini. Usut punya usut, ternyata bagi siapapun yang memutuskan untuk keluar dari sekte darah, maka mereka sudah disumpah tidak akan pernah bisa menggunakan metode darah jahat lagi. Begitu pula dengan kakek botak yang merupakan mantan penatua agung di sekte darah. Terlebih lagi Yanto pada saat ini merupakan anggota sekte darah, jadi tentu saja kakek botak tidak bisa membunuh Yanto. 一直躲在这里。 Momen ini pun membuat Chen Hao kaget karena dia tidak menyangka kalau kakek botak kepala desa ternyata mantan penatua agung di sekte darah. Di saat yang sama, Yanto memberitahukan kalau kakek botak adalah penatua agung yang mendapatkan hukuman dikeluarkan dari sekte darah. Dan setelah bertahun-tahun, ternyata kakek botak bersembunyi di desa tempat keluarga Chen berada. Kakek botak sendiri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja karena dia sadar kalau kejadian hari ini pasti akan datang kepadanya. Sementara itu, di kapal terbang milik sekte Dao Immortal, Heitan yang sedang berlatih tiba-tiba saja merasakan sakit di bagian dada. Tentu saja semua ini pertanda kalau kampung halaman dari Heitan sedang tidak baik-baik saja pada saat ini. 师兄，怎么了？ Kembali lagi ke desa keluarga Chen, kakek botak masih berusaha menasehati Chen Hao untuk tidak melakukan upacara penghisapan darah kepada warga desa. Dia juga meminta Chen Hao untuk mengingat-ingat lagi kebaikan warga desa, serta tujuan utama Chen Hao ingin menjadi seorang immortal. 提醒过你们，无论你有什么资格对我 Tapi ya begitulah, Yanto di sini meminta Chen Hao untuk mengabaikan kakek botak dan lebih fokus untuk menyembuhkan luka yang diderita oleh Chen Hao pada saat ini. Luka yang diderita oleh Chen Hao hanya bisa sembuh jika melakukan upacara penghisapan darah kepada warga desa. 回头是岸，你的伤势才能好。 Belum menyerah sampai di situ saja, kakek botak kembali meminta Chen Hao untuk melepaskan semua warga desa karena dia akan memberikan semua kekuatan yang didapatkan ketika menjadi seorang penatua di sekte darah kepada Chen Hao. 给你， Sementara itu di sekte Dao Immortal, penatua Ge datang menemui Bang Beichen karena dia berhasil mendapatkan satu orang murid. Entah kenapa di sini penatua Ge sangat berharap Bang Beichen mau menerima murid tersebut, meskipun dari penglihatan Bang Beichen murid ini sama sekali tidak layak belajar di sekte Dao Immortal. 你这是完全睁眼说瞎话吧？ Sambil berbisik, Bang Beichen meminta penatua Ge untuk jujur apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada anak ini.
Penatua Ge pun kemudian bercerita kalau dia menemukan anak ini di sekitaran sekte Dao Immortal, dan setelah berbincang-bincang ternyata si anak mempunyai hubungan dengan ketua istana Qinglian yang saat ini dipimpin oleh mantan kekasih dari Penatua Ge. Karena si anak sedang dalam keadaan terluka dan lupa ingatan, maka Penatua Ge bersedia membawanya untuk masuk ke dalam sekte Dao Immortal. 错了，这里是仙道门，孩子，孩子。 Bang Beichen pun pada akhirnya sadar kalau Penatua Ge membawa si anak ke dalam sekte karena Penatua Ge khawatir kalau si anak merupakan garis keturunannya sendiri. Meskipun si anak lupa tentang siapakah kedua orang tuanya, tapi Penatua Ge memutuskan untuk menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri. 我问过他，全都想不起来了。所以你 Di luar Nurul, Bang Beichen malah memberikan selamat karena pada akhirnya Penatua Ge bisa bertemu dengan anaknya dan si anak bisa belajar di sekte Dao Immortal. 什么呀？ Akan tetapi Penatua Ge tampak jual mahal kepada Bang Beichen karena dia menganggap si anak belum terampil dan lebih baik menunggu waktu yang tepat agar dia masuk ke dalam sekte Dao Immortal nanti. 辜负他母亲良多。 这事儿先包在我身上。 Bang Beichen pun meminta Penatua Ge untuk tenang karena dia akan mengurus semuanya. Dia pun tanpa ragu langsung memperkenalkan murid baru ini kepada murid-murid senior di sekte Dao Immortal. Terlihat Penatua Ge memberikan kode kepada Bang Beichen kalau dia tidak ingin nama si anak berawal dari kata Ge. Semua itu dilakukan agar si anak tidak dianggap keturunan dari Penatua Ge sendiri. Akhirnya Bang Beichen memberikan margamu kepada si anak dan meminta semua senior di dalam sekte untuk memanggil dengan sebutan juniormu. 木师弟啊， Di saat yang sama Suanyu pun penasaran siapakah nama lengkap dari juniormu ini. Penatua Ge pun langsung menyambung pembicaraan dengan berkata kalau nama lengkapnya adalah Mu Jiuhan. 木九寒吧。 Diterimanya Mu Jiuhan sebagai murid baru di sekte Dao Immortal oleh Bang Beichen ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode 29 masih dibuka dengan perkenalan antara seorang murid baru bernama Mu Jiuhan dengan murid-murid dari sekte Dao Immortal. Penatua Ge meminta Mu Jiuhan untuk memberikan salam kepada Bang Beichen dan para murid senior yang ada di dalam sekte. 拜我为师。 晚辈木九安。 Sistem AI pun kemudian muncul untuk memberi selamat kepada Bang Beichen sekaligus memberikan informasi kalau Mu Jiuhan punya kemampuan khusus yaitu meramal seseorang. Tapi ya begitulah, Mu Jiuhan yang sedang dalam keadaan linglung tidak memahami apa yang dikatakan oleh Bang Beichen perihal kemampuan yang dia miliki. 居然还是个气运之子。这样啊。 Di saat yang sama, Xian Er pun langsung meminta Mu Jiuhan untuk meramal rahasia apa yang dia miliki. Dengan tepat Mu Jiuhan menjawab kalau Xian Er dulunya adalah seorang penipu yang sudah ditipu sejak kecil oleh gurunya. 但自己 Sontak ramalan dari Mu Jiuhan membuat murid-murid lain menjadi kaget termasuk Heitan dan juga Changseng. Changseng pun segera meminta Mu Jiuhan untuk meramal rahasia apa yang dia miliki. Lagi dan lagi Mu Jiuhan menjawab dengan benar di mana menurutnya Changseng dulunya punya tulang tertinggi, tapi tulang tertingginya sudah diambil oleh seseorang. Beruntung pada saat ini Changseng sudah membentuk tulang tertingginya lagi. 分毫不差。 他算这么准？ Ramalan-ramalan yang disebutkan oleh Mu Jiuhan tentu saja membuat Bang Beichen heran. Dia tidak menyangka murid PA seperti Mu Jiuhan ternyata punya kemampuan spesial seperti ini. Di saat yang sama, Penatua Ge tampak tertawa karena dia cukup senang murid yang dia bawa ke sekte Dao Immortal mempunyai bakat yang cukup unik. Sementara itu, Heitan juga langsung meminta Mu Jiuhan untuk meramal rahasia apa yang dia miliki. Mu Jiuhan menjawab kalau orang yang paling Heitan sayang saat ini sudah tiada. Secara refleks Heitan pun langsung melihat ke arah Luoli karena diketahui Heitan cukup menyayangi Luoli. Karena Luoli masih hidup, Heitan pun berpikir kalau ramalan dari Mu Jiuhan kepadanya tidaklah tepat. 九寒， Akan tetapi tiba-tiba saja Mu Jiuhan jatuh pingsan karena alasan yang belum jelas.
Dalam kondisinya yang sedang lemah, Mu Jiuhan meminta Heitan untuk segera pulang ke kediaman keluarga Chen dan melihat langsung kejadian yang sedang terjadi di kampung halamannya. Dengan cepat Bang Beichen pun segera membawa murid-muridnya pergi ke desa keluarga Chen dan mendapati kalau kepala desa saat ini sudah tiada. Warga desa juga masih terlihat berduka dan menjelaskan kalau kepala desa sudah mengorbankan diri agar semua keluarga Chen berhasil selamat. Yap, benar sekali, tentu saja selamat dari ancaman Chen Hao dan juga Yanto yang datang ke kampung hanya untuk mengadakan upacara penghisapan darah. Di satu sisi Penatua Ge tidak menyangka kalau kepala desa keluarga Chen ternyata adalah mantan penatua bayangan di Sekte Darah. 让他一个人待会儿。弟子想去烧个人。 Heitan yang pada saat ini sangat bersedih cukup menyimpan dendam kepada Chen Hao dan juga Yanto. Dia pun meminta izin kepada Bang Beichen agar bisa pergi untuk membalas dendam. Murid-murid lain seperti Luo Li Changsheng dan juga Zhao Hong tentu saja ingin ikut bersama dengan Heitan. Akan tetapi Bang Beichen melarang mereka karena terlalu berbahaya jika hanya mengandalkan kekuatan mereka ketika pergi ke Sekte Darah. 我们和你一起去。还有我，可是，师尊， Tak lama kemudian sistem AI muncul untuk memberikan informasi di mana Bang Beichen harus menyelesaikan misi membalaskan dendam kematian kepala desa. Jika misi tersebut berhasil, maka Bang Beichen akan mendapatkan hadiah dari sistem AI. Tanpa ragu Bang Beichen pun langsung mengajak semua muridnya untuk pergi ke Sekte Darah tempat di mana Chen Hao dan Yanto berada menggunakan formasi teleportasi. Ketika sudah sampai di Sekte Darah, Bang Beichen langsung meminta Ketua Sekte Darah untuk keluar sekarang juga. Akan tetapi Ketua Sekte Darah menolak karena dia ingin mengetahui siapakah orang yang sudah datang ke dalam sekte tanpa diundang terlebih dahulu. 教师爷，什么？警长叫登门。 Betapa kagetnya Ketua Sekte Darah ketika dia mengetahui orang yang datang adalah Bang Beichen atau Ketua Sekte Dao Immortal. Ternyata berita tentang Bang Beichen yang membantai pasukan Tianwu dari aliansi Tian Dao sudah terdengar sampai ke Sekte Darah, jadi hal tersebut membuat Ketua Sekte Darah takut. Aku hitung sampai 3, kau harus membawa Chen Hao dan gurunya Yanto keluar dari Sekte Darah untuk menemuiku, ucap Bang Beichen kepada Ketua Sekte Darah. 一， Ketua Sekte Darah pun melemparkan Chen Hao dan juga Yanto keluar dari dalam sekte untuk diserahkan kepada Bang Beichen. Dia pun meminta Bang Beichen untuk tidak mengacaukan Sekte Darah karena persoalan yang sedang dialami oleh Chen Hao dan juga Yanto bukanlah urusan dari Sekte Darah yang dia pimpin. 在这儿了。 Kemunculan Chen Hao dan Yanto tentu saja membuat Heitan marah. Heitan menganggap Chen Hao tidak tahu terima kasih karena kepala desa adalah orang yang sudah membesarkan mereka, tapi Chen Hao malah melakukan perbuatan yang tidak bisa termaafkan seperti ini. 陈浩，什么？ Chen Hao dan Yanto sendiri tampak kelihatan panik dan meminta ampunan kepada Bang Beichen. Akan tetapi hanya dengan satu kali serangan saja Bang Beichen langsung membuat Yanto tewas di tempat. 煤炭， Untuk Chen Hao, Bang Beichen sepenuhnya menyerahkan dia kepada Heitan karena Heitanlah yang akan membalaskan dendam kepala desa. Chen Hao tampak cukup senang karena Bang Beichen tidak akan ikut campur perihal masalahnya dengan Heitan. Chen Hao juga berniat membuktikan kepada Heitan kalau dia saat ini sudah semakin kuat karena berhasil menghisap seluruh esensi darah dari kepala desa beberapa waktu yang lalu. 一人足矣。 可能比我强。闭嘴！简直是！ Perbaku hantaman sengit pun terjadi antara Heitan melawan Chen Hao. Pada momen baku hantam yang sedang berlangsung, Heitan meminta Chen Hao untuk mengingat kembali apa tujuan utama mereka belajar bela diri. 是为了什么立志修行的吗？都忘了。看看他，啊！ Heitan dan Chen Hao kemudian kembali mengingat-ingat di mana mereka pertama kali pergi meninggalkan rumah kepala desa untuk mendapatkan pengalaman. Kepala desa pada saat itu memberikan sebuah pesan agar Heitan dan juga Chen Hao tidak melupakan desa keluarga Chen setelah mereka menjadi orang hebat nanti. Dan hal tersebutlah yang membuat Heitan sangat marah ketika Chen Hao menghalalkan segala cara untuk menjadi seorang kultivator hebat. Bahkan Chen Hao rela untuk mengorbankan kepala desa yang sudah membesarkan mereka sejak kecil. 将来走多远？
人呐，为达目的不择手段，服不服？ Tanpa ragu Heitan akan mengakhiri persaudaraannya dengan Chen Hao hari ini, atau dengan kata lain Heitan akan membalaskan dendam kematian dari kepala desa. 根本不懂，就教过我们了。你总算想起来。 Dengan menggunakan pedang milik Chen Hao, Heitan sudah bersiap untuk membunuh Chen Hao saat ini juga. Tentu saja di sini Chen Hao masih memohon agar Heitan berbelas kasih serta membiarkan dia hidup. Tapi ya begitulah, Heitan sudah sangat marah, akhirnya pun membunuh Chen Hao untuk menuntaskan dendam. 我兄弟们， Kesedihan pun tampak terlihat dari arah Bang Beichen, di mana momen ini cukup emosional bagi Heitan. Singkat cerita, Heitan sudah kembali ke desa keluarga Chen dan meratapi peti mayat kepala desa. Di saat yang sama ada seorang warga desa memberikan sebuah kotak kepada Heitan, di mana kotak tersebut merupakan warisan dari kepala desa untuk Heitan. Di dalam kotak tersebut ternyata ada sebuah surat yang sudah dituliskan oleh kepala desa. Isi surat tersebut ternyata meminta Heitan untuk tidak bersedih setelah kepala desa meninggal nanti. Selain itu, surat dari kepala desa juga menjelaskan kalau di dalam kotak ada sebuah peta dan juga kunci naga Azure yang bisa membuka reruntuhan kuno. Dengan kunci dan peta tersebut, Heitan bisa menemukan harta serta mencari kunci naga Azure yang lain. Ternyata semua ini adalah peninggalan dari kepala desa setelah dia memutuskan keluar dari sekte darah. Tentu saja apa yang ditinggalkan kepala desa tidak boleh diketahui dan didapatkan oleh aliansi Tiandao. 说明我已经死了。块苍龙图带走的东西，往来时的路，臭小子啊！ Baru kali ini ya cuy, Heitan mode sedih karena dia kehilangan orang yang disayang. Kesedihan dari Heitan ini juga sekaligus menutup episode 29 kali ini ya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan Bang Beichen yang khawatir dengan kondisi dari Heitan setelah dia kehilangan kepala desa yang dianggap sebagai ayah. Heitan pun tampak berusaha tegar di hadapan Bang Beichen dan tidak ingin bersedih terlalu lama. Lagi pula penduduk desa keluarga Chen sangat bangga kepada Heitan karena sudah menjadi seorang praktisi yang belajar di sekte Dao Immortal. Meskipun Heitan berusaha untuk tetap tegar, tetap saja Bang Beichen meminta Heitan untuk tidak berbohong dengan hatinya. Jika ingin menangis, maka menangislah sekarang karena menangis bisa meredakan luka yang ada di hati Heitan. Heitan pun langsung menangis terseduh-seduh sambil memeluk Bang Beichen. 他们都夸我，苍龙钥匙。 Singkat cerita, keesokan harinya Bang Beichen mendapatkan kunci naga Azure yang sebelumnya didapatkan oleh Heitan. Bang MC kita ini terus bertanya-tanya apa fungsi dari kunci naga Azure ini. Sistem AI pun kemudian muncul dan memberikan selamat karena Bang Beichen sudah menemukan kunci naga Azure yang pertama. Jika berhasil mengumpulkan semua kunci naga Azure, maka Bang Beichen bisa pulang ke dunia asalnya. Sontak hal ini pun membuat Bang Beichen cukup kaget. Dia pun langsung menerima misi untuk mengumpulkan seluruh kunci naga Azure yang dibelikan oleh sistem AI kepadanya. 回家，接受，当然接受。 Sementara itu di luar kapal terbang tiba-tiba saja datang seekor bangau yang ingin menyampaikan sebuah pesan. Tapi di sini Xian Er malah langsung menangkap bangau tersebut dan ingin menjadikan bangau ini sebagai ayam panggang nanti malam. Mu Jiuhan pun langsung protes karena menurutnya itu adalah burung bangau dan tidak akan bisa dibakar seperti ayam panggang biasa. Tiba-tiba saja burung bangau tersebut juga memuntahkan sebuah surat yang dimana surat tersebut berasal dari Akademi Baihe. Penatua Ge yang merupakan mantan penatua di Akademi Baihe pun langsung membuka surat tersebut karena ingin mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh Akademi Baihe kepadanya. Di saat yang sama Zhao Hong menjelaskan kalau Akademi Baihe merupakan akademi suci, tempat di mana seluruh praktisi menimba ilmu.
Mengirim pesan melalui bangau seperti ini merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh Akademi Bai He. Xian Er pun penasaran kenapa harus menggunakan seekor bangau di mana biasanya untuk menyampaikan surat sepele hanya perlu burung merpati saja. 送信这种小事， Di saat yang sama Mu Jiuhan punya pendapat berbeda di mana menurutnya seharusnya surat tersebut dikirimkan menggunakan burung hantu. Sementara itu bagi Su Qingyun, dia berkata kalau sebuah surat kecil biasanya dikirim menggunakan burung gagak. Waduh, pendapat mereka bertiga ini beda-beda ya guys ya. 让老夫看看。 Tiba-tiba saja setelah Penatua Ge membuka surat dari Akademi Bai He, muncul seseorang dari dalam surat tersebut. 这是儒家秘籍，我 Penatua Ge menyebutkan kalau orang yang keluar dari dalam surat biasanya berupa esensi jiwa saja. Penatua Ge juga tidak menyangka kalau esensi jiwa yang dikirimkan oleh Akademi Bai He bisa sangat mirip dengan aslinya. Untuk membuktikan hal tersebut, Penatua Ge kemudian mencabut jenggot esensi jiwa yang dikirimkan oleh Akademi Bai He. 难辨。你们看，好了好了， Terlihat esensi jiwa tersebut langsung kesakitan setelah jenggotnya dicabut. Mu Jiuhan dan Xian Er juga memberitahu sepertinya esensi jiwa di hadapan mereka pada saat ini adalah orang sungguhan dan bukan esensi jiwa seperti yang dibicarakan oleh Penatua Ge. 不是幻象。 BTW guys, Penatua yang datang melalui surat merupakan adik junior dari Penatua Ge yang bernama Penatua Wenfeng. Penatua Ge pun langsung bertanya ada tujuan apa adik juniornya sampai datang jauh-jauh untuk menemuinya. 你怎么不好好在书院待着？ Wenfeng pun kemudian menjelaskan kalau kakak pertama mereka yang merupakan seorang dekan Akademi Bai He saat ini sedang sakit keras. Selain itu, Akademi Bai He juga terancam akan lenyap tidak bersisa. Ternyata setelah kepergian dari Penatua Ge, Akademi Bai He dimasuki oleh penyusup yang ingin melakukan pemberontakan. Saat ini halaman dalam di Akademi Bai He sudah hampir sepenuhnya dijadikan wilayah dari para penyusup tersebut. Penatua Ge pun bertanya kenapa dekan akademi tidak melakukan tindakan padahal kondisinya sudah semakin buruk seperti ini. Wenfeng menjelaskan kalau dekan akademi sedang sakit keras, jadi hal tersebutlah yang menyebabkan dia tidak bisa mengambil tindakan sama sekali. Sontak hal ini pun membuat Penatua Ge sangat kaget, akan tetapi kagetnya Penatua Ge dikarenakan dia tidak menyangka dekan akademi ternyata masih hidup. Waduh. Sontak hal ini pun membuat Xian Er, Mu Jiuhan dan juga Su Qingyun merasa malu dengan kelakuan di luar nurul dari Penatua Ge. 好有礼貌啊！ 热天， 昏迷前让我务必来找你。 Sebelum kondisi dari dekan akademi semakin memburuk, dia memerintahkan Wenfeng untuk mencari keberadaan dari Penatua Ge dan meminta Penatua Ge untuk pulang sekaligus mengambil tindakan kepada para penyusup dan pengkhianat Akademi Bai He. 路先到门了。 兄长， Penatua Ge sendiri sebenarnya ingin pulang ke akademi, akan tetapi saat ini dia sudah menjadi penatua di Sekte Dao Immortal, jadi tidak bisa meninggalkan sekte begitu saja. Di satu sisi, Xian Er, Mu Jiuhan dan juga Su Qingyun bersedia untuk ikut membantu Penatua Ge jika dia ingin kembali ke Akademi Bai He terlebih dahulu. Karena banyaknya dukungan ini, Penatua Ge akhirnya akan meminta izin terlebih dahulu kepada Bang Beichen apakah dia diperbolehkan pulang ke Akademi Bai He atau tidak. 我先去找掌教商量商量，情况就是这样。 Singkat cerita, Penatua Ge dan juga Wenfeng sudah selesai menceritakan kronologis kejadian yang sedang menimpa Akademi Bai He mereka. Di saat itu pula sistem AI muncul untuk memberikan misi kepada Bang Beichen, di mana Bang Beichen diminta untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Akademi Bai He pada saat ini. Jika berhasil maka Bang Beichen akan mendapatkan hadiah berupa 3 kartu pembunuh sekali pukul dan 1 kartu tubuh emas abadi. Melihat hadiah yang diberikan oleh sistem AI begitu banyak, Bang Beichen tanpa ragu menerima misi tersebut dan akan segera pergi ke Akademi Bai He sekarang juga. 您看，什么都不用说了，掌教到底是个什么样的组织啊？
Ketika sedang berada di perjalanan menuju Akademi Baihe, Penatua Ge dan juga Wenfeng menjelaskan tentang sejarah dari Akademi Baihe. Diketahui Akademi Baihe didirikan oleh orang suci kuno pada zaman dahulu dan sudah memiliki sejarah 10.000 tahun lamanya. Jika Akademi Baihe berakhir pada generasi ini, tentu saja Wenfeng sebagai seorang penatua akan merasa malu kepada para leluhur mereka. 斩雀巢，黑炭久安。 Mendengar semua penjelasan dari dua orang penatua ini, Bang Beichen pun pada akhirnya memutuskan untuk menyusun rencana terlebih dahulu. Dia meminta Heitan dan Mo Jiuhan untuk masuk ke halaman dalam Akademi Baihe guna menyelidiki siapakah dalang utama pemberontakan yang sedang terjadi pada saat ini. Sementara untuk Zhao Hong dan juga Luo Li, mereka berdua akan standby di atas kapal terbang dan jika Bang Beichen membutuhkan bantuan maka mereka berdua harus sigap turun ke medan pertarungan. Karena waktunya sudah mepet, maka Bang Beichen meminta Penatua Ge dan juga Wenfeng untuk mengikutinya menemui dekan akademi terlebih dahulu. 洛离、赵红，你二人留守，去见院长。 院长。 Singkat cerita, Penatua Ge dan juga Wenfeng sudah sampai di kediaman dekan akademi. Dekan akademi yang sedang sakit keras tidak menyangka kalau Penatua Ge masih hidup setelah lama meninggalkan akademi Baihe mereka. 院长，死则死矣。 Karena mereka semua sudah berkumpul, dekan akademi kemudian menjelaskan kalau umurnya sudah tidak lama lagi, jadi dia menyerahkan semua urusan kepada Wenfeng dan juga Penatua Ge. Selain itu, beberapa warisan harta dan karya yang ditinggalkan oleh dekan akademi semuanya akan dihibahkan kepada Wenfeng. 我收藏的那些卷宗的竹林和茅屋。 Sementara Penatua Ge akan mendapatkan hutan bambu dan sebuah gubuk peninggalan dari dekan akademi. Dekan akademi yang sudah putus asa dengan penyakitnya tidak terlalu memikirkan lagi persoalan yang sedang terjadi di Akademi Baihe. Akan tetapi tiba-tiba saja Bang Beichen datang dengan membawa sebuah akar obat spiritual yang terakhir kali dia berikan kepada Penatua Ge sebagai obat panjang umur. 我上次吃剩的生鸡草， 能为院长续命几日？ Bang Beichen kemudian menyebutkan kalau dia sudah memperpanjang hidup dari dekan akademi dan memastikan kalau dekan akademi sudah sembuh dari penyakitnya selama ini. Sementara itu, Wenfeng menganggap akar obat spiritual yang diberikan oleh Bang Beichen lebih dari sekedar obat biasa. Dengan kata lain, dekan akademi juga akan berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Sesuai dengan perkataan dari Wenfeng, dekan akademi benar-benar berhasil menerobos setelah dia mendapatkan pengobatan dari Bang Beichen menggunakan akar obat spiritual. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, mereka berempat berkumpul sekaligus ingin membicarakan permasalahan yang sedang terjadi kepada Akademi Baihe. Pertama-tama tentu saja dekan akademi berterima kasih kepada Bang Beichen yang sudah menyembuhkan penyakit yang selama ini dia derita. 举手之劳而已。 Karena dekan akademi nggak jadi meninggoy, maka warisan yang hendak diberikan kepada Wenfeng dan juga Penatua Ge tentu saja dibatalkan. 岂能暴殄天物？在意吧？什么？诸葛文凤？ 您是说 Di satu sisi tugas dari Bang Beichen sedikit berat untuk memberantas para penyusup di Akademi Baihe karena menurut informasi yang didapat jumlah penyusup di dalam Akademi Baihe sudah mencapai 70% dari populasi orang yang tinggal di dalam akademi. Saking sulitnya memberantas penyusup, Bang Beichen sampai bertanya kenapa dekan akademi tidak keluar dari akademi dan menjalani hidup seperti biasanya. 你们要不重新自立吗？ Dekan akademi pun menjelaskan kalau dia tidak akan pernah membiarkan Akademi Baihe dalam keterpurukan seperti ini. Meskipun jumlah orang yang setia kepada Akademi Baihe sangatlah sedikit, tapi dekan akademi optimis mereka bisa membasmi semua pengkhianat. 除尽毒瘤。 Wenfeng sendiri punya sebuah rencana di mana menurutnya semua pengkhianat pasti mengira kalau dekan akademi sudah mati. Jadi kesempatan ini adalah momen bagus untuk memancing para pengkhianat keluar dari sarangnya dan setelah itu langsung membasmi mereka semua. 应蛇出洞。 Saran yang diberikan oleh Wenfeng kepada Bang Beichen ini juga sekaligus menutup episode 30 kali ini ya guys.
Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.